Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, meninggalkan sifat kanak-kanak. Sulit mengendalikan diri, tidak bisa melihat dengan cermat, dan tidak bisa menimbang dengan matang, tidak mampu menetapkan prioritas, mudah terseret godaan, sulit mengalah, lebih tertarik pada kemasan dan melupakan isinya, mudah patah semangat, mogok aktivitas, uring-uringan, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang lumrah yang ada pada sifat anak-anak. Hanya anak-anakkah yang berperagai seperti itu? Hanya anak-anakkah yang sulit mengendalikan dirinya? Hanya anak-anakkah yang tak mampu melihat dengan cermat dan tidak bisa menimbang dengan matang, tidak mampu menetapkan prioritas? Hanya anak-anakkah yang sulit mengalah, mudah patah semangat, dan mogok aktivitas? Hanya anak-anakkah yang lebih tertarik pada kemasan dan melupakan isinya? Hanya anak-anakkah yang mudah hanyut terseret godaan? Tentu jawabannya adalah tidak dan tidak. Pada kenyataannya, tidak sedikit orang dewasa yang hidupnya dengan sikap dan perilaku yang lazimnya ada pada anak-anak. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11, Rasul Paulus berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Rasul Paulus memakai analogi ini untuk menjelaskan perbedaan antara yang terbatas dan yang sempurna. Analogi ini ternyata juga memuat gambaran terang benderang tentang perbedaan besar antara pribadi yang dewasa dan pribadi yang kanak-kanak. Rasul Paulus menyatakan bahwa menjadi pribadi yang dewasa adalah meninggalkan sifat kanak-kanak. Apa arti analogi ini bagi kita? Itu adalah ajakan, bahkan sebuah desakan agar kita meninggalkan sifat kanak-kanak dan menjadi pribadi yang dewasa. Menjadi dewasa adalah meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Kamu harus berubah. 3 kata singkat ini sepertinya mudah ketika disampaikan bagi orang lain, tetapi belum tentu dapat diterima dengan baik ketika orang lain berkata kepada kita, "Saya ini orangnya ya begini, tidak usah disuruh untuk berubah." Inilah ucapan sebagian orang ketika ada yang menasehatinya agar dirinya berubah. Saya pun menyadari akan hal ini, di mana saya terkadang bergumul untuk sekedar menerima nasihat atau masukan yang pada intinya mengharapkan adanya perubahan dari diri saya sendiri. Menjalani kehidupan ini yang memberi saya cukup waktu untuk melihat adanya orang yang berusia dewasa tetapi masih berperilaku seperti anak-anak, yang mudah marah, cepat ngambek, iri hati, dan nadanya meninggi ketika diberi nasihat atau masukan. Mereka seolah-olah lupa bahwa seiring berjalannya waktu, setiap orang perlu beradaptasi dan berubah mengikuti pertambahan usianya, di mana secara karakter dan mental seharusnya lebih dewasa daripada 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya dalam hal merespon kebutuhan untuk berubah. Memang banyaknya usia tidak menjamin adanya kedewasaan. Untuk dapat memahami pentingnya perubahan ini, memang tidak mudah untuk berubah. Tidak jarang orang perlu dipaksa oleh keadaan sebelum mulai berubah, meskipun tampaknya sedikit terlambat. Tidak hanya secara jasmani atau dalam hal karakter, perubahan ke arah dewasa rohani juga perlu didorong oleh semangat yang sama, yakni kesadaran untuk berubah demi menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda merespon perubahan dengan positif?
Ciri kedewasaan hidup adalah kesadaran bahwa setiap orang perlu berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan menghasilkan kemajuan, berlaku kalau sikap dan respon kita benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, perubahan seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Tuhan dan sesama. Bentuk-bentuk tindakan kasih kita semakin bertumbuh dan bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau dulu pola pikir kita cenderung egois, seperti kanak-kanak yang maunya menang sendiri, sekarang berubah menjadi berpikiran dewasa dan mau mengasihi orang lain. Kalau dulu kita sombong, sekarang berubah menjadi rendah hati. Kalau dulu kita pelit, sekarang berubah menjadi murah hati. Kalau dulu kita suka menyimpan kesalahan orang lain, sekarang berubah menjadi suka menyimpan kebaikan orang lain. Mungkin kita benci dengan yang namanya perubahan karena mengganggu zona nyaman kita. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap harus berubah. Tuhan menghendaki adanya perubahan dalam hidup kita. Jadi, kalau kita merasa hidup kita sama saja selama bertahun-tahun, orang di sekitar kita tidak merasakan adanya kemajuan dalam hidup kita, ini berarti bahwa rohani kita pun tidak sehat. Orang Kristen yang sehat pasti terus berubah, semakin serupa dengan Kristus dan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Saya pun terus berjuang dan memohon pertolongan Tuhan untuk berubah agar terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana dengan Anda? Perubahan secara rohani sangat dibutuhkan kalau kita mau bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Bagi orang Kristen, perubahan seharusnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan lebih dekat lagi. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Berita kedatangan Yesus yang membebaskan umat manusia dari belenggu tidak juga membuat orang Yahudi dimerdekakan dari Taurat. Karena itu, Paulus menggambarkan mereka ibaratnya anak yang belum dewasa. Mereka lebih senang berada dalam kegelapan. Mereka menjadi hamba yang harus tunduk pada perintah Allah tanpa benar-benar mengetahui alasan di baliknya. Padahal mereka semestinya hidup di bawah Injil, kasih karunia yang memerdekakan. Mereka diangkat menjadi anak-anak Allah yang dewasa, yang berhak menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Iman kepada Yesus Kristus memungkinkan orang percaya diangkat menjadi anak-anaknya. Dengan berserah kepada Roh Kudus, kita dapat mengambil sifat seperti Yesus Kristus, menjadi serupa dengannya. Kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Kita juga berhak menjadi pewaris seluruh kekayaan Kristus. Kita dijadikannya anak-anak yang merdeka. Kewargaan kita terjamin di surga karena kita adalah anak perjanjian. Perlu kita garis bawahi bahwa pewaris kerajaan surga adalah anak-anak yang dewasa, bukan seperti anak-anak kecil yang hanya tahu merengek dan meminta kepada orang tuanya. Anak-anak yang dewasa mengerti akan tugas tanggung jawab mereka. Alkitab mencatat bahwa yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai, mengasihi musuh, percaya dalam nama Tuhan Yesus, beriman dalam Yesus Kristus, berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Mereka yang dewasa dalam iman adalah pewaris kerajaan surga. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami meninggalkan sifat kanak-kanak kami dan menjadi pribadi yang dewasa. Ciri kedewasaan hidup adalah kesadaran bahwa setiap orang perlu berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau dulu pola pikir kami cenderung egois, seperti kanak-kanak yang maunya menang sendiri, sekarang berubah menjadi berpikiran dewasa dan mau mengasihi orang lain. Kalau dulu kami sombong, sekarang berubah menjadi rendah hati. Kalau dulu kami pelit, sekarang berubah menjadi murah hati. Kalau dulu kami suka menyimpan kesalahan orang, sekarang berubah menjadi suka menyimpan kebaikan-kebaikan orang. Oleh karena itu, kami mau menjadi pribadi yang dewasa, yang berhak menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.